Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabil Oktaviani, NIM 211510501010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ulangan akhir semester Bahasa Indonesia kelas 18, yaitu artikel ilmiah non-penelitian yang berjudul Subsistem Agribisnis Komoditas Pisang di Indonesia. Pisang merupakan salah satu buah-buahan tropis yang sangat populer dan banyak dinikmati oleh masyarakat, baik anak-anak hingga lansia. Hal ini didukung oleh komoditas pisang yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan perawatannya tidak rumit, sehingga banyak yang memilih untuk menanam pisang pada lahan di rumahnya. Menurut data Badan Pusat Statistika tahun 2021, produksi pisang di Indonesia mencapai 8,18 juta ton pada tahun 2020 dan telah mengalami peningkatan sebesar 12,39% dibandingkan pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang pengembangan komoditas pisang sangatlah cerah dan perlu untuk dikembangkan. Dalam mengembangkan komoditas pisang diperlukan pengembangan melalui sistem agribisnis. Pengembangan agribisnis komoditas pisang di Indonesia harus dilakukan secara terpadu dan selaras dengan subsistem yang terdapat di dalamnya. Subsistem yang terdapat pada agribisnis komoditas pisang yaitu yang pertama ada sektor hulu. Menurut Krisnamurti tahun 2020, subsistem agribisnis hulu merupakan suatu kegiatan usaha yang menghasilkan serta memperdagangkan sarana produksi pertanian primer seperti industri pupuk, obat-obatan, bibit atau benih, ataupun alat dan mesin pertanian. Sarana produksi yang dibutuhkan komunitas pisang untuk membantu pelaksanaan seperti pupuk kandang, insektisida, fungisida, bibit pisang, tenaga kerja, lahan, serta alat-alat pertanian lainnya. Kemudian yang kedua ada sektor on-farm. Menurut Astuti tahun 2017, on-farm agribisnis adalah kegiatan yang terdiri dari usaha yang merupakan sistem kegiatan yang menggunakan saprodi yang dihasilkan dari agribisnis hulu untuk menghasilkan komoditas primer. Pada sektor on-farm ini dilakukan pembudidayaan usaha pisang mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Contoh pengelolaan budidaya usaha tani perkebunan pisang yaitu perawatan kulit, kualitas buah pisang, pemangkasan daun, penyuntikan jantung pisang, pembrongsongan, pembuangan buah, bunga dan penghalang buah atau DDV, pemasangan sekat buah, pemupukan tanaman, serta penanganan OPT. Kemudian yang tiga ada sektor hilir. Subsistem hilir merupakan kegiatan dalam mengelola hasil pertanian primer menjadi sebuah produk olahan yang siap masak ataupun untuk dikonsumsi beserta dengan kegiatan pemasarannya baik di pasar domestik maupun internasional. Setelah pemanenan diperlukan pengolahan pasca panen buah pisang yang harus berdasarkan pada SOP perusahaan. Tahapan-tahapan pasca panen sesuai dengan SOP yaitu ada penimbangan, penyisiran, pencucian, penyortiran, serta pengemasan. Tahapan-tahapan tersebut berfungsi untuk memberi nilai tambah dari hasil produksi dan berfungsi agar pisang tidak mudah busuk. Selain itu, untuk menambah nilai ekonomi komoditas pisang diperlukan juga adanya tahap pengolahan atau agroindustri. Salah satu agroindustri pisang yang memiliki peluang yang besar yaitu keripik pisang. Pemasaran komoditas pisang, baik hasil primer maupun hasil olahan dilakukan dalam pasar domestik maupun ekspor melalui toko oleh-oleh, pasar tradisional, dan supermarket. Kemudian yang keempat ada sistem penunjang. Subsistem penunjang atau jasa layanan pendukung merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan sistem agribisnis dan kemitraan komoditas pisang. Contohnya seperti kelompok tani yang berperan dalam memudahkan petani untuk mendistribusikan fasilitas usaha tani dan konsultasi mengenai budidaya pisang kepada para petani. Kemudian ada lembaga penyuluh yaitu Badan Penyuluhan Pertanian atau BPP. Lembaga ini merupakan salah satu sarana yang telah diberikan pemerintah yang dapat dimanfaatkan petani dan membahas masalah yang sedang dihadapi petani. Kemudian ada lembaga keuangan. Lembaga ini merupakan lembaga yang memberikan sebuah pinjaman atau penanggulangan suatu resiko usaha tani seperti bank, asuransi, atau koperasi. Kemudian ada kebijakan pemerintah.
Peran pemerintah ini dapat berupa program yang dapat meningkatkan kualitas dari hasil produksi komunitas pisang. Hal tersebut dapat berupa pengadaan sarana produksi, proses usaha tani, pengolahan pasca panen atau agroindustri, serta pemasaran. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu pengembangan agribisnis pada komunitas pisang di Indonesia harus dilakukan secara selaras dengan semua subsistem agribisnis yang terdapat di dalam komunitas pisang. Subsistem tersebut meliputi subsistem hilir, subsistem on-farm, subsistem hilir, dan subsistem penunjang. Pada kegiatan sektor hulu, komunitas pisang berupa penyediaan sarana produksi seperti penyediaan bibit, lahan, insektisida, pestisida, alat-alat pertanian, serta tenaga kerja. Sedangkan pada sektor on-farm terdiri dari kegiatan usaha tani atau pembudidayaan komunitas pisang. Pada sektor hilir meliputi kegiatan pengolahan komunitas pisang menjadi keripik pisang, sale pisang, dan lain-lain, serta pemasaran hasil produksi. Yang terakhir yaitu sistem penunjang komoditas pisang meliputi kelompok tani, lembaga penyuluhan, lembaga keuangan, serta kebijakan pemerintah. Itu tadi penjelasan mengenai subsistem yang terdapat pada agribisnis komunitas pisang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.